Hai teman-teman, di video ini saya mau review HG Gundam Shining Break. Gundam Shining Break adalah Gundam yang muncul di anime Gundam Build Divers Break. Dengan kode GF13017NJB, Gundam ini adalah hasil dari modifikasi Shining Gundam dari anime Mobile Factor G Gundam. Perbedaannya adalah selain armor yang dimodif, Gundam ini juga dipersenjatai dengan beam rifle dan tameng. Juga bisa transform jadi mode terbang. Dan bisa dilihat di sini kalau sisa partnya itu yang nggak kepakai banyak banget ya. Teman-teman bahkan bisa bikin beam rifle-nya jadi dua. Dari sisa part yang nggak kepakai itu bisa kita jadikan part cadangan atau latihan custom Gundam. Seperti latihan scribing dan ngecat. Lumayan banget tuh. Untuk bagian kepala seperti ini, desainnya 11-12 sama kepalanya Shining Gundam, dan ada Vulcan Gun di bagian kepalanya yang harus dicat biar kelihatan. Untuk desain bahunya itu agak kecil, tapi ujung atasnya sedikit memanjang, dan di dalamnya itu ada booster buat terbang dan menghindar dari serangan musuh. Tangannya juga mirip dengan tangan Shining Gundam, dengan tambahan lubang kecil buat nempelin tamengnya. Kalau untuk desain body sampai pinggang seperti ini, di bodinya itu ada clear part berwarna hijau, dan bagian roknya itu mirip dengan Shining Gundam ya, cuma bedanya di bagian samping aja. Dan di belakang itu ada backpacknya yang desainnya pun juga biasa aja, lengkap dengan beam saber di sampingnya. Kalau bagian kakinya ini agak unik ya, di dengkul sama betisnya itu ada booster, tapi booster di dengkulnya itu menurut saya kegedean. Kalau yang di betis sih oke aja, dan ada siripnya buat belok-belok pas terbang. Bagian telapak kakinya pun lumayan kecil dan agak tertutup sama armor pergelangan kakinya. Dan yang terakhir adalah desain dari beam rifle dan tamengnya seperti ini. Untuk kepalanya bisa diputar 360 derajat, terus bisa diangguk-anggukan dan juga bisa digerakkan seperti ini ya. Arc booster di bahu bisa dinaik turunkan seperti ini kalau mau jadi mode terbang, dan bahunya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Begitu juga dengan lengannya. Kalau pergelangan tangannya jelas bisa diputar 360 derajat, dan lengannya bisa ditekuk sejauh ini. Dan lengannya bisa diangkat tapi nggak bisa tinggi-tinggi banget ya, cuma segini aja mentoknya. Bahunya bisa dimajukan segini, dan untuk pergelangan tangannya juga fleksibel kayak gini ya, kiri kanan dan atas bawah. Kalau badannya bisa dimiringin kiri kanan seperti ini, dan bisa diputar 45 derajat kanan dan kiri. Terus juga bisa diangguk-anggukkan tapi nggak bisa ini ya, terbatas juga pergerakannya. Rok yang depan bisa dibuka sampai atas, tapi kalau yang samping dia mentok karena kena badannya ya. Untuk pangkal kakinya bisa diputar 360 derajat, dan kakinya bisa ditekuk sampai nyentuh ke bokongnya. Pergelangan kakinya bisa dimaju mundurin, dan telapak kakinya bisa dilurusin. Untuk kakinya bisa dibuka selebar ini, tapi nggak bisa sampai split ya, karena udah mentok kena rok bagian sampingnya. Booster yang di bagian betis bisa kita putar, tapi nggak 360 derajat ya, cuma berapa nih, paling 20 derajat kiri dan kanan. Rok bagian belakang juga bisa digerakkan buka tutup kayak gini. Dan untuk selangkangannya itu juga bisa kita putar sedikit ke kiri dan ke kanan seperti ini ya, terbatas juga pergerakannya. Dan yang terakhir adalah artikulasi dan gimmick dari tameng, beam rifle, beam saber, dan optional handnya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, seperti inilah gimmick dan artikulasinya.
Waktunya berpose. Secara keseluruhan, HG Gundam Shining Break ini punya detail yang mirip dengan animenya. Panel lain yang disediakan pun juga lumayan banyak, dan itu cukup keren buat mempertegas detailnya. Sisa partnya yang banyak juga bisa dimanfaatkan buat custom. Dan stiker yang digunakan pun cuma sedikit karena separasi partnya yang cukup bagus. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita repaint. Kerennya lagi, kit ini bisa transform jadi flight mode. Tapi sayangnya untuk bagian dengkulnya yang gede itu menurut saya kurang sip aja sih. Pangkal kakinya juga gampang copot, tamengnya yang gede gampang nyenggol bahunya, jadi bikin pergerakan tangannya terbatas. Jadi harus kita lepas dulu atau ditempel ke backpacknya. Telapak kakinya pun juga kecil banget, bikin susah diberdirikan dan harus ekstra hati-hati kalau mau pose berdiri. Tapi yang jelas, kit ini enak buat dimainkan dan diposein karena aksesorisnya nggak begitu banyak dan backpacknya juga bukan tipe sayap, jadi nggak begitu ribet banget buat ngatur backpacknya. Artikulasinya pun juga lumayan oke, sampai bisa saya buat pose superhero landing lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton.